Dan untuk mengetahui bagaimana eskalasi keamanan di Yahukimo pasca terjadi kerusuhan dan upaya apa yang diambil oleh kepolisian guna meredam situasi, sudah ada Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua. Pak Kamal, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Baik, Pak Kamal, langsung saja bagaimana situasi di Yahukimo saat ini setelah beberapa hari yang lalu kita tahu sempat memanas terjadi kerusuhan di sana? Ya, pasca terjadi penyerangan terhadap suku Yali oleh Miao, Senin sudah mulai kondusif ya, sehingga hari ini juga tidak jadi gangguan kamtibmas lainnya, namun dapat kami informasikan bahwa ada 3.609 warga masyarakat yang masih 3 titik, yaitu baik yang ada di gereja maupun di Polres sekitar 1.000, kemudian ada yang di Koramil. Jadi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan TNI Polri dan Satgas Mangkawi, kemudian ada Brimob Nusantara yang tiba karena alhamdulillah untuk melakukan kegiatan patroli dan penjagaan di sekitar kota Yahukimo. Mudah-mudahan upaya-upaya secara preemptif, humanis yang telah kita laksanakan ini akan mereda. Sembari kita juga melakukan upaya-upaya menegakkan hukum terhadap. Baik, Pak Kamal, situasi atau kondisi masyarakat yang mengungsi tadi bagaimana keadaannya saat ini? Kondisi dalam keadaan sehat walafiat, namun juga ada beberapa dukungan dari warga masyarakat lainnya terhadap logistik, baik yang ada dari Jayapura maupun di kota-kota lainnya. Ya, banyak ya warga yang kirim logistik untuk saudara-saudaranya yang ada di Sian. Baik, Pak Kamal, terakhir kami dengar masih ada gesekan ya antar masyarakat di sana yang mungkin terpicu oleh berita-berita hoax dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana Pak untuk meredam situasi agar tidak ada lagi penyerangan, aksi saling serang satu sama lain, upaya apa yang digunakan oleh kepolisian? Jadi dapat kami informasi dari hari Senin sampai sekarang tidak ada gesekan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan TNI Polri, termasuk Satgas Mangkawi yang ada di sana, yaitu adalah melakukan penjagaan dan patroli serta komunikasi dengan beberapa tokoh yang ada di Yahukimo untuk mengambil langkah-langkah strategis setelah kolaborasi dengan mereka, dengan para tokoh untuk menyelesaikan permasalahan adanya kekerasan dua suku, yaitu suku Kimnyal dan suku Yali. Inilah yang upaya-upaya yang dilakukan. Jadi, tidak ada gesekan sama sekali selama 2 hari terakhir ini. Oke, baik. Pak Kamal, Polri menduga kerusuhan yang terjadi di Yahukimo ini karena dipicu isu sensitif ya, soal tewasnya ex-bupati Yahukimo Abok Busup. Bagaimana sebetulnya soal kasus kematian dari ex-bupati ini agar kemudian masyarakat bisa terang benderang menerima berita ini, tidak ada hoax dan juga bisa situasi di sana berangsur-angsur segera membaik? Ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri bahwa almarhum itu meninggal tidak ditemukan adanya luka ya secara fisik, terus kemudian keluarga ketika ditemui oleh rekan-rekan dari Polda Metro untuk lakukan visum dan lakukan otopsi, mereka tidak diperkenankan sehingga kita tidak dapat melakukan upaya terhadap keluarga korban. Namun demikian itulah yang disampaikan oleh keluarga almarhum kepada rekan-rekan dari Polda Metro sehingga kemarin ya almarhum sudah tiba di Jayapura dan disemayamkan di Apipura, Kota Jayapura. Oke, dan berita soal ini sudah betul-betul tersampaikan ke masyarakat, Pak Kamal? Iya. Sudah kita sampaikan kepada Pak Kapolres dan rekan-rekan yang ada di sana untuk disosialisasikan sehingga masyarakat itu memahami betul posisi dan kondisi sesungguhnya almarhum ketika ditemukan oleh pihak hotel. Memang kondisinya meninggal ya, dalam arti kata tidak ada temukan kekerasan dari
secara fisik maupun ada obat-obatan atau apa hal lainnya yang ada pada tubuh almarhum. Jadi itu yang disosialisasikan untuk memberikan pencerahan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di sana sehingga tidak memicu terjadinya kerusuhan susulan. Ya, oke. Baik, Pak Kamal, sekarang kita tahu di Papua juga sedang ada gelaran PON ya. Nah, ini bagaimana menjaga keamanan agar apa yang terjadi di Yahukimo ini tidak melebar kemana-mana, tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga mengganggu situasi keamanan di Papua yang tengah ada gelaran PON yang cukup besar dengan skala nasional. Jadi dapat kami informasikan untuk beberapa peristiwa yang ada di Papua, ya itu sangat jauh, khususnya di Yahukimo dengan 4 klaster yang sedang digelar pelanggaran PON, baik di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Pauke. Untuk penerbangan ke sana memakan waktu sekitar 1 jam. Tentu kalau dibandingkan ya antara Jakarta ke Surabaya atau Jakarta ke Jambi ya. Ini agar dipahami oleh seluruh masyarakat. Mungkin ada keluarga yang ada di Papua sebagai atlet atau ofisial atau bahkan sedang menonton rangkaian kegiatan yang digelar oleh PB PON dalam rangka pelaksanaan PON 20 cukup kondusif untuk di 4 wilayah. Jadi jangan khawatir bahwa penggelaran PON akan berjalan dengan kondusif dan kita semua sudah siapkan 371 anggota TNI Polri yang sudah tergelar di beberapa titik dan kemarin untuk di Yahukimo sudah ditambah 1 SSK untuk penguatan rekan-rekan kami yang sebelumnya sudah ada di Yahukimo. Oke, jadi bisa dijamin bahwa lokasi karena juga jauh ya, Pak Kamal. Jadi situasi keamanan tidak mengganggu apa yang tengah dilaksanakan di Papua ya. Ini adalah PON ke-20. Pak Kamal, tadi Anda mengatakan ada ribuan masyarakat yang masih ada di beberapa titik. Ini mereka sampai kapan kemudian akan mengungsi? Karena kabarnya kan ada di pengungsian. Iya, ada sekitar 3.609, baik di salah satu gereja, kemudian ada di Polres sekitar 1.000, ya, terus kemudian di Korawil ada 150-an warga. Jadi kumulatif 3.609. Ini mereka masih ada di sana dan kita masih melakukan upaya-upaya terhadap seluruh stakeholder yang ada di Yahukimo untuk sama-sama menyelesaikan agar masalah ini tidak berlarut-larut sehingga saudara-saudara kita dapat segera kembali ke kediamannya masing dan dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala sehingga betul-betul harapan dari kita semua agar situasi kembali kondusif dan kemudian aktivitas masyarakat sudah normal kembali. Itu yang kita upayakan untuk segera terwujud. Baik, harapan kita semuanya, Pak Kamal, situasi di sana berangsur semakin kondusif dan tidak ada lagi penyerangan yang terjadi di Yahukimo, Papua. Terima kasih banyak Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua, sudah bergabung di Newscast pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu Pak. Terima kasih, sehat selalu.